Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Syahrina dari PGSDC 2022. Kali ini saya sedang ada di sebuah toko yang bergerak di bidang perdagangan barang dan jasa. Kali ini kita akan menemui langsung pemiliknya. Kita akan ngobrol terkait tentang gimana suka dukanya dalam merintis usaha ini. Yuk langsung aja kita temuin. Assalamualaikum, selamat siang Ibu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena Ibu sudah mau meluangkan waktunya untuk ngobrol nih sama kami. Sebelumnya mungkin Ibu bisa perkenalkan dulu namanya siapa dan jenis usaha apa yang sedang Ibu jalani. Oh ya, saya Dwi. Usahanya fotokopi dan alat tulis. Ibu sejak kapan Ibu mulai menjalankan bisnis ini? Saya mulainya kalau di sini tuh kurang lebih 5 tahun yang lalu. Tapi sebelumnya saya udah pernah ikut orang. Ibu di toko ini apakah sendiri menjalankan usaha ini atau ada bekerja sama dengan keluarga atau teman mungkin Bu? Ada dengan ini, bule saya. Nah, bule saya ini ada toko fotokopi juga di daerah Mangkupalas. Jadi saya buka cabang di sini. Oh, jadi ini cabang kedua ya Bu? Punya bule saya, tapi usahanya usaha saya. Sebelum Ibu akhirnya memutuskan untuk sendiri di sini nih Bu, apakah Ibu sebelumnya udah pernah punya profesi lain Bu? Belum pernah sih. Memang habis nikah jadi ibu rumah tangga, kemudian buka cabang di sini. Lalu kenapa nih Bu akhirnya Ibu lebih berminat untuk menjalankan usaha toko ini Bu? Oh iya, karena kan memang sebelumnya pernah bekerja di fotokopi. Habis nikah nganggur saya nih, ibu rumah tangga. Nah, kemudian saya ditawari sama bule saya suruh buka di daerah sini. Nah, kemudian kan memang saya lihat situasi daerah sini itu kan masih sepi gitu untuk usaha fotokopi. Makanya kayaknya peluang besar nih buka di sini gitu. Ibu kalau boleh tahu berapa nih Bu modal awalnya buka toko ini dan Ibu dapat modalnya dari mana nih Bu? Karena Ibu pas buka ini juga baru menikah ya Bu. Apakah Ibu ada dapat dana berupa modal dari luar atau gimana Bu? Nah, kebetulan benar-benar dari nol saya ini kan kesini. Sebelumnya kan di Jakarta habis nikah. Kemudian benar-benar dari nol, jadi dimodalin sama bule saya itu. Dimodalin itu kalau diuangkan kira-kira 75 jutaan. Itu modal awalnya ya? Modal awal berupa mesin sama barang ATK. Oh, jadi modal awalnya tuh bukan berbentuk dana tapi langsung barang ya Bu? Iya, jadi saya dikasih barang. Jadi saya catat, kemudian saya hitung. Langkah apa nih Bu kalau boleh tahu yang Ibu lakukan untuk menarik pelanggan Bu sebanyak-banyaknya di tempat ini? Karena ini kan termasuk bukan tempat yang ramai gitu ya Bu. Gimana nih Bu caranya Ibu buat bisa menarik pelanggan? Pelanggan itu terutama sih kalau saya dari awal itu pelayanan. Yang jelas harus lebih lah dari yang lain ya, pelayanan. Kemudian dari harga. Dari harga juga. Jam operasional toko ini dari jam berapa sampai jam berapa Bu? Saya buka dari jam 7 pagi sampai setengah 10 malam. Itu di setiap hari Bu atau ada di hari apa sampai hari apa? Di Senin sampai Sabtu, Minggu full tutup saya. Di sini di toko yang di sini itu punya berapa pegawai Bu? Di sini ada 3. Ada 3 dari kalau pagi tuh 2 orang, sore 1. Untuk Ibu menarik pegawai nih Bu, apakah dari Ibu sendiri itu harus punya keahlian khusus Bu untuk bisa menjadi pegawai di sini? Enggak juga, tapi harus paling enggak basicnya itu bisa komputer. Sama saya lebih berminat maksudnya yang ramah dengan orang gitu. Karena modal utamanya sebetulnya itu
ramah dengan orang. Kalau boleh tahu lagi nih Bu, berapa sih Bu omset Ibu rata-rata dalam per bulan? Omsetnya itu kalau usaha kayak gini kan naik turun ya, maksudnya tergantung dari kondisi sikon lah. Kalau lagi musim anak-anak sekolah ya alhamdulillah, tapi kalau pas ada bulan-bulan tertentu itu maksudnya ya alhamdulillah cuman tuh di bawah rata-rata lah gitu. Jadi kalau diperkirakan itu kira-kira sebulan tadi ya, sebulan mungkin sekitar 200 bisa. Lumayan ya Bu. Kalau proses transaksi di toko Ibu gimana Bu? Apakah cash atau bisa lewat? Kalau sekarang udah rame-ramenya QRIS ya Bu? Betul. Saya transaksi bisa, cash bisa, kemudian QRIS bisa, transfer bisa. Oke, mengikuti zaman ya Bu. Kalau di sekitaran sini Bu, apakah ada usaha yang sama seperti Bu di daerah sini? Saya ada, tapi memang saya itu kurang tahu ya Mbak ya. Paling tahunya ada di situ, cuman untuk lengkap enggaknya saya kurang tahu gitu. Misalnya nih Bu, di sekitar sini ternyata lagi banyaknya usaha yang sama seperti Ibu. Layanan seperti apa yang Ibu berikan supaya pelanggan itu tetap memilih toko Ibu? Saya tetap pelayanan Mbak, pelayanan lebih utama lah, paling utama. Kalau soal harga kita bersaing ya, mungkin bisa dibilang yang lebih murah dari kita itu banyak. Cuman kalau untuk pelayanan tentang keramahan, kenyamanan itu kan nggak semua orang bisa. Oke Bu, ini kan setiap kali kita menjadi wirausahawan itu pasti kan ada kan Bu suka dukanya. Kalau dari Ibu sendiri, apa nih Bu suka duka yang Ibu alamin selama ini? Dan itu aja. Kalau sukanya ya banyak ya Mbak ya. Kita banyak pengalaman nih, banyak ketemu orang baru. Kalau ketemu orang baru otomatis ini saling tukar pendapat gitu. Mbak di sana ini masukan kan buat kita. Ya itu sukanya. Kemudian ya kalau pas rame itu seneng juga Mbak harus kan. Kalau dukanya apa ya? Cenderung apa ya? Kalau usaha gini paling capek gitu aja sih, itu wajar ya kayak gitu tuh. Itu aja Bu. Itu aja. Untuk kedepannya apa nih keinginan Ibu untuk usaha ini? Kedepannya pengen lebih maju lah yang jelas ya. Kemudian pengen nambah mesin baru karena kuliah ini masih banyak yang harus kita ketinggalan lah ya kan udah canggih ya sekarang ya, apa-apa udah pakai mesin kayak jilid itu kan udah ada yang canggih-canggih kan. Itu sih pengen nambah mesin lagi gitu. Ya Bu, semoga cepet terkabul ya Bu. Nah ini tadi kan kata Ibu kalau Ibu itu bangun ininya kayak sendiri gitu kan Bu, kayak ini punya Ibu sendiri. Nah selain yang Ibu kelola ini, apakah Ibu itu punya cabang lain Bu selain yang punya siapa tadi Bu? Iya bulenya Ibu. Kalau yang lain sih belum ada Mbak. Cuman saya itu sangat berterima kasih sama bule saya itu. Dulu saya ikut sama bule. Kemudian ilmu apa semuanya itu memang didapat dari sana kan. Tapi memang kedepannya pengen buka cabang gitu. Mau nggak mau kalau pengen maju ya harus buka cabang gitu kan. Seperti itu. Jadi untuk buka cabang kan banyak dipersiapkan tuh. Berarti ini Ibu ada rencana untuk membuka cabang lagi ya Bu? Kalau boleh tahu apakah Ibu udah ada kayak plan gitu mau buka cabangnya daerah mana Bu? Belum ada sih Mbak, soalnya gimana ya, kita kan kalau kadang kita lewat sambil lihat ya kira-kira yang masih jarang kayak gini ya, toko kayak gini sama. Tapi kalau usaha kayak gini nih Mbak, memang bagusnya itu yang banyak penduduknya. Walaupun itu di kayak deket-deket kampung gitu. Jadi masih nyari-nyari lah. Gitu. Oke Bu, menurut Ibu nih gimana sih Bu respon dari konsumen Ibu terhadap usaha Ibu ini?
kalau responnya kayaknya harus ditanyakannya ke customer langsung ini. Tapi saya ini kan termasuk customer ibu ya. Selama ini kayak respon saya terhadap pelayanan ibu ini sangat baik ya teman-teman. Ibunya tuh ramah banget. Terus ibunya tuh nggak pernah sekalipun tuh nggak senyum. Ibunya selalu senyum banget. Terus juga kadang kalau kayak saya itu belinya dalam jumlah yang banyak itu ibunya tuh kadang ngasih promo gitu, langsung udah ngasih potongan-potongan gitu. Itu mantap banget sih. Ya Bu, selanjutnya ini siapa sih Bu target pasar dari toko ini? Semua kalangan. Jadi aku pengen itu dari anak kecil sampai orang tua. Makanya di sini kan kamu lihat ada mainan, ya kan? Jadi biar misalkan orang tuanya ini lagi fotokopi, biar anaknya nggak rewel bisa sambil lihat-lihat gitu. Selama ini Bu, kendala apa saja sih Bu yang Ibu alami dan cara Ibu ngatasin masalah tersebut itu gimana Bu? Kendala sebetulnya apa ya? Banyak ini karena kita itu kan layanan, bukan layanan publik ya, maksudnya orang mau ngeprint mau apa kan lewat WA. Nah itu sebetulnya di luar jam kerja memang saya buka buat umum ya, WA gitu. Dan saya itu suka juga sebetulnya. Cuman kadang saya agak sedih sih nggak bisa melayani mereka. Itu misalkan pagi ya, saya pengen itu orang datang langsung udah siap dengan kerjaan mereka. Cuman terkadang karena kondisi saya ya gitu, jadi ya sedih sih. Kayak gitu. Oke Bu. Itu sih kalau di kerja sini alhamdulillah sih mbak-mbaknya bisa bekerja sama dengan baik. Oke Bu. Membantu saya gitu. Oke, selanjutnya itu kan Bu, Ibu tadi ada bilang kalau penghasilannya itu kan kayak nggak menentu gitu kan Bu, kalau kita jadi seorang wirausahawan itu. Nah, apa sih yang membuat Ibu tuh tetap optimis untuk menjalankan usaha ini padahal kan penghasilannya tuh nggak stabil gitu? Karena kan kita ini ya Mbak ya, benar-benar dari nol. Saya sampai saat ini pun alhamdulillah benar-benar dari nol merintis gitu. Dari tahun ke tahun alhamdulillah ada kenaikan. Nah di situ saya optimisnya saya bisa memenuhi yang mereka inginkan ya, walaupun belum semua ya. Jadi setiap orang datang ya mudah-mudahan tidak mengecewakan gitu. Jadi saya mudah-mudahan terbantulah mereka itu gitu. Ya Bu, ini selanjutnya upaya apa yang Ibu lakukan supaya usaha Ibu bisa berkembang dan bertahan di tengah persaingan? Upaya yaitu Mbak, saya pengen banget menambah peralatan sama seperti mesin-mesin gitu. Karena ya itu semua kan memerlukan itu ya sekarang. Jadi orang tidak jauh-jauh ke kota. Dengan di sini sekitar sini itu bisa memenuhi kebutuhan mereka gitu loh Mbak. Oke Bu, ini yang terakhir nih Bu. Pesan apa nih yang mau Ibu sampaikan untuk mungkin orang-orang yang mau buka usaha sama seperti Ibu? Harus bekerja keras, jangan cepat menyerah. Kebanyakan ini yang saya lihat namanya usaha itu benar dari nol, jadi baru jalan bentar misalkan sepi ya, tidak ada orang, menyerah sudah mereka ini. Padahal namanya usaha itu agak lama berjalannya, mungkin bisa setahun tuh baru ada hasil gitu. Jadi jangan cepat menyerah. Kalau saranin ya, sebetulnya modal itu kalau saya sendiri kemarin kan kalau modal bukan kendala saya ya alhamdulillah terbantu. Asal kita punya tekad, semangat, benar-benar niat ya pengen usaha, kemudian apa sih usaha kita itu gitu kan harus jelas kan, itu baru mudah-mudahan bisa terlaksana, berjalan lancar deh gitu. Oke, Ibu ini luar biasa sekali ya pesan-pesannya juga sama semua yang Ibu sampaikan ini. Oke Bu,
Luar biasa sekali ya teman-teman pesan-pesan dari Ibu dan suka dukanya. Semoga teman-teman semua dapat terinspirasi. Terima kasih juga ya Bu atas waktunya. Semoga usaha Ibu ini Toko Adijaya 2 ya Bu. Semoga semakin jaya lah ke depannya. Semakin ramai pengunjung juga. Makasih Bu.